Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 mahasiswa. Yang pertama ada Thoriki Firdaus dengan NIM 85, kedua ada Dina Sofi Kurniawati dengan NIM 87, dan ketiga saya sendiri Vina Ayu Julianti NIM 114. Kelompok 8 akan membahas tentang teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Terdapat 4 agenda pembahasan dalam PowerPoint ini. Yang pertama yaitu sejarah singkat Jean Piaget, kedua, teori perkembangan kognitif Jean Piaget, ketiga, tahap-tahap perkembangan kognitif Jean Piaget, dan yang terakhir, keempat, membahas tentang implikasi teori perkembangan kognitif Jean Piaget pada pembelajaran IPA. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu sejarah singkat Jean Piaget. Seorang tokoh yang bernama Jean Piaget lahir di Neuchâtel, Swiss pada tanggal 9 Agustus 1896. Piaget yang sudah terkenal dengan nama psikologi anak melakukan kegiatan untuk mempelajari perkembangan intelijensi pada anak-anak dengan memakan waktu yang cukup lama. Ia melakukan pengamatan pada anak yang sedang melakukan kegiatan bermain, serta menanyakan tentang perilaku dan perasaannya. Dalam pengamatannya, Piaget berfokus pada bagaimana anak belajar, berbicara, berpikir, bernalar, yang akhirnya terbentuk suatu pertimbangan moral. Piaget dibantu dengan istrinya, mereka melakukan penelitian kepada anaknya sendiri yang lahir pada tahun 1925, 1927, dan 1931. Berikutnya, yaitu membahas tentang teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Nah, menurut Juantara 2019, teori kognitif dari Jean Piaget membagi 5 konsep. Yang pertama ada skema. Dapat dimisalkan ketika anak berusaha untuk membangun pemahaman mengenai dunia, maka otak akan menciptakan skema. Hal tersebut merupakan representasi mental yang mengorganisasikan pengetahuan. Yang kedua yaitu asimilasi. Merupakan tergabungnya konsep atau pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada di dalam pikiran sang anak. Asimilasi tidak dapat menyebabkan perubahan skemata, akan tetapi memperkembangkan skema semata. Berikutnya yang ketiga yaitu akomodasi. Dapat diartikan sebagai konsep Piaget tentang pengelompokan perilaku terisolasi ke tatanan sistem kognitif yang lebih tinggi dengan fungsi yang lebih baik lagi, atau dapat diartikan sebagai mengubah skema lama atau pembentukan skema baru. Dan berikutnya yang keempat yaitu ada organisasi, merupakan pengelompokan perilaku dan pikiran yang terisolasi ke dalam sistem yang lebih tinggi. Dapat dimisalkan seperti bayi yang menggabungkan kemampuan melihat dan menjamah. Nah, yang terakhir, kelima, yaitu ada ekuilibrasi. Ekuilibrasi dapat diartikan sebagai konsep bagaimana anak-anak berpindah dari satu tahap pemikiran menuju tahap pemikiran berikutnya. Nah, pergeseran ini terjadi karena anak mengalami konflik kognitif atau disequilibrium dalam mencoba untuk memahami dunia. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tahapan-tahapan perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Di mana Jean Piaget di sini membagi beberapa tahapan kognitif anak sesuai dengan usia atau umur anak dalam perkembangan memperoleh pengetahuannya yang dikelola oleh daya pikir anak seperti itu. Nah, jadi Jean Piaget di sini mengelompokkan kepada empat tahapan perkembangan kognitif, yaitu yang pertama ketika anak berusia 0 sampai 2 tahun, di mana pada tahapan itu disebut tahapan sensori motor. Nah, dalam hal ini pertumbuhan kemampuan anak akan terlihat dari kegiatan motoriknya dan persepsi sederhananya. Nah, tahap ini dapat ditunjukkan dengan ciri-ciri segala tindakan yang dilakukan masih naluriah. Jadi tidak ada seperti halnya kebohongan atau mengakal-ngakali seperti itu. Nah, maka dengan begitu dapat dikatakan bahwa anak-anak masih jujur. Jadi tidak memiliki pikiran-pikiran seperti berbohong dan semacamnya. Maka dengan begitu pada tahapan ini ditunjukkan
aktivitas pengalaman berdasarkan panca inderanya, yaitu anak baru bisa melihat dan meresap pengalaman tetapi masih belum bisa mengkategorikan pengalaman tersebut. Karena pada tahap ini anak itu lebih memiliki pola reflektif untuk beradaptasi dengan dunia, menjelang akhir tahap ini baru menunjukkan pola sensori motor yang lebih kompleks seperti itu. Nah, untuk pada tahapan yang kedua yaitu yang tadi ketika anak berusia 0 sampai 2 tahun, maka selanjutnya Jean Piaget di sini mengkategorikan anak ketika berusia 2 sampai 7 tahun, yaitu pada usia 2 sampai 7 tahun itu merupakan tahap praoperasional. Nah, pada fase ini seorang anak akan menyadari pemahamannya tentang benda-benda yang ada di sekitarnya. Karena pada tahap ini anak sudah mempunyai realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda atau simbol. Nah, pada tahap ini juga dapat ditunjukkan ciri-cirinya bahwa seorang anak sudah mampu mengkombinasikan serta mentransformasikan berbagai informasi. Nah, oleh karena itu, mampunya mereka juga sudah mampu menemukan atau mengemukakan ide-ide dan alasan, sehingga mereka sudah bisa memahami hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa meskipun logikanya itu masih belum dapat seperti itu. Nah, pada usia tersebut, pada tahapan praoperasional di sini anak juga sudah mampu berpikir imajinatif. Jadi imajinasinya sudah keluar dan rasa ingin tahunya sudah mulai pesat. Nah, selain rasa ingin tahu juga perkembangan bahasa dan berbahasa egosentrisnya itu sudah mulai pada tahapan berkembang. Nah, pada tahapan selanjutnya yaitu setelah tadi 2 sampai 7 tahun praoperasional, maka tahapan selanjutnya yaitu adalah di usia 7 sampai 11 tahun. Nah, di usia 7 sampai 11 tahun ini sudah pada tahap operasional konkret. Nah, operasional konkret di sini Jean Piaget memberikan tahapan ini karena pada tahap ini anak sudah mulai melakukan penalaran logika. Jadi logikanya sudah bermain di sana, menggantikan penalaran intuitifnya, sehingga anak sudah bisa berpikir lebih konkret, tapi hanya dalam situasi konkret saja, belum bisa memecahkan problem-problem yang bersifat abstrak. Nah, operasional konkret tersebut membuat anak sudah bisa mengkoordinasikan beberapa karakteristik, jadi bukan hanya berfokus pada suatu kualitas dari satu objek. Maka dengan begitu anak-anak secara mental sudah bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya hanya bisa mereka lakukan secara fisik, dan mereka bisa membalikkan operasional konkret ini. Nah, pada usia selanjutnya yaitu Jean Piaget membagi tahapan yang terakhir yaitu di usia 11 tahun ke atas. Pada usia 11 tahun ke atas di sini Jean Piaget mengatakan sudah berada pada tahapan formal, operasional formal. Nah, pada tahap ini anak sudah bisa memecahkan masalah yang bersifat abstrak, tapi masih perlu bantuan sesuatu yang konkret serta variabel yang bersifat kompleks seperti itu. Nah, karena kemajuan anak pada tahap ini sudah tidak perlu berpikir dengan pertolongan benda atau simbol atau peristiwa konkret, sebab anak sudah mempunyai atau memiliki kemampuan untuk berpikir abstrak. Oleh karena itu, anak-anak sudah bisa memahami bentuk argumen dan tidak dibingungkan oleh sisi argumen tersebut. Maka dengan begitu, pendidikan di Indonesia itu membagi kelas-kelas, jadi ada pada tahapan PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan juga pada tingkat perguruan tinggi. Itu dikarenakan usia dari anak-anak itu harus dikondisikan seperti itu. Mungkin hanya itu untuk tahapan-tahapan perkembangan kognitif anak dari Jean Piaget. Selanjutnya yaitu membahas tentang implikasi teori pembelajaran kognitif Jean Piaget pada pembelajaran IPA. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget dapat digunakan dalam pembelajaran IPA, misalnya melalui mempelajari hal yang konkret seperti kegiatan aktif yang menggunakan panca indera dengan benda nyata.
Melakukan penataan awal yaitu mengenai informasi umum tentang apa yang akan diajarkan. Hal ini membuat peserta didik mempunyai kerangka kerja untuk melakukan asimilasi informasi atau pengetahuan baru ke dalam struktur kognitifnya. Berikutnya, peserta didik bisa menggunakan kegiatan yang bervariasi. Hal ini dikarenakan peserta didik memiliki tingkat perkembangan kognitif yang berbeda-beda serta gaya belajar yang berbeda-beda. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget pada pembelajaran IPA memiliki kecocokan atau hubungan yang erat. Karena teori perkembangan kognitif Jean Piaget menekankan bahwa dalam pengembangan pengetahuan individu atau anak melalui interaksi lingkungan. Sedangkan dalam pembelajaran IPA merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari IPA yang berhubungan dengan objek alam, serta persoalan yang berkaitan dengan ruang lingkup makhluk hidup. Oleh karena itu, dalam pembelajaran IPA biasanya peserta didik menemukan hal-hal yang baru yang diperoleh dari kegiatan. Contohnya yaitu melakukan observasi ataupun praktikum. Selanjutnya, dalam implikasi teori perkembangan kognitif Jean Piaget pada pembelajaran IPA, adanya kelebihan dan kekurangan dalam penerapannya. Berikut adalah kelebihan terlebih dahulu. Yang pertama, menjadikan siswa untuk menjadi lebih kreatif. Kreatif di sini adalah kreatif dalam tingkat keterampilan maupun menemukan hal-hal yang baru. Kedua, yaitu mengajarkan siswa untuk lebih mandiri dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, yaitu membantu siswa dalam memahami bahan ajar agar lebih mudah dalam melakukan kegiatan proses pembelajaran. Yang keempat, yaitu kurikulum di Indonesia sebagian besar menekankan pada teori kognitif, di mana mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu atau peserta didik. Yang kelima, yaitu menggunakan metode pembelajaran kognitif, guru hanya memberikan dasar-dasar materi yang diajarkannya saja. Kemudian, siswa harus memberi kelanjutan untuk memahami atau mengembangkan pengetahuannya sendiri melalui teori yang telah diberikan atau materi yang telah diberikan oleh guru, karena guru hanya sebagai fasilitator memantau dan menjelaskan dari alur pengembangan materi yang telah diberikan. Kemudian yang keenam, yaitu dengan diterapkannya teori kognitif, maka guru dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki peserta didik untuk mengingat semua materi yang telah diberikan, karena pengembangan kognitif menekankan pada daya ingat peserta didik. Kemudian selanjutnya yaitu kekurangan. Yang pertama, yaitu teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan, sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lebih lanjut. Misalnya, yaitu dalam intelijensi atau kecerdasan yang sulit dipahami karena daya ingat seseorang yang semakin berumur atau bertambahnya usia maka semakin melemah. Kemudian yang kedua, yaitu karena teori kognitif lebih menekankan pada daya ingat, maka menganggap semua daya ingat peserta didik adalah sama dan tidak berbeda-beda. Yang ketiga, yaitu teori ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara memperolehnya, karena pada dasarnya peserta didik memiliki cara yang berbeda-beda dalam meraih pengetahuannya sendiri-sendiri. Kemudian yang keempat adalah apabila dalam pengajaran guru hanya menggunakan metode kognitif, maka dapat dipastikan peserta didik tidak akan memahami materi sepenuhnya. Kemudian yang kelima, yaitu jika dalam sekolah kejuruan diterapkan metode kognitif tanpa dibantu metode pembelajaran lainnya, maka peserta didik akan kesulitan dalam praktik kegiatan, sehingga guru memerlukan metode pembelajaran yang lain yang harus digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.